Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul Bara dengan NIM 1110490000121. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait etika profesi hukum yang dimana di dalamnya terdapat pengertian dari kode etik jaksa, kode etik advokat, dan kode etik hakim. Baik, mungkin selanjutnya ada penjelasan materi terkait apa itu etika. Nah, apa itu etika? Etika itu dalam bahasa Inggris disebut ethics yang mengandung arti ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti Berarti etos atau kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan sikap. Nah, perilaku menjadi objek pembahasan etika karena dalam perilaku manusia menampakkan berbagai model pilihan atau keputusan yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi. Apakah perilaku itu mengandung kemanfaatan atau kerugian baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, selanjutnya ada penjelasan dari fungsi etika. Nah, fungsi etika di era modernisasi dengan segala kecanggihan yang membawa perubahan dan pengaruh terhadap nilai-nilai moral, adanya berbagai pandangan ideologi yang menawarkan untuk menjadi penuntun hidup tentang bagaimana harus hidup, dan tentunya kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga bingung harus mengikuti moralitas sebagaimana yang disebutkan oleh Rama Magnis, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Nah, selanjutnya apa itu profesi hukum? Nah, etika profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Dan pengembangan profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, dan ketekunan. Nah, nah, pengemban profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. Nah, selanjutnya ada materi tentang seberapa pentingkah etika dalam profesi hukum. Nah, etika dengan hukum keduanya memiliki kesamaan substansial dan orientasi terhadap kepentingan dan tata kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini, etika menekankan pembicaraannya pada konstitusi soal baik buruknya perilaku manusia, dan perbuatan manusia dapat disebut baik, arif, dan bijak bila mana ada ketentuan secara normatif yang merumuskan bahwa hal itu bertentangan dengan pesan-pesan etika. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi kode etik. Nah, yang pertama itu kode etik sebagai sarana kontrol sosial. Nah, pengertian dalam hal ini yaitu kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Dan yang kedua, kode etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui agen atau pelaksanaannya. Dan yang ketiga, kode etik adalah untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kode etik dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.
Nah, kode etik profesi dapat dijadikan pedoman untuk memberdayakan kemahiran, spesifikasi, atau keahlian yang sudah dikuasai oleh pengemban profesi. Dengan kode etik, pengemban profesi dituntut untuk meningkatkan karir atau prestasi-prestasinya. Nah, pengemban profesi, khususnya profesi hukum, dituntut menyelaraskan tugas-tugasnya secara benar dan bermoral. Nah, kode etik juga menjadi terasa lebih penting bagi kehadirannya ketika tantangan-tantangan yang menghadang profesi hukum makin berat dan kompleks, khususnya ketika berhadapan dengan tantangan yang bersumber dari komunitas elit kekuasaan. Nah, sikap elit kekuasaan terkadang bukan hanya tidak menghiraukan norma moral dan yuridis, tapi juga mempermainkannya. Nah, selanjutnya ada pengertian terkait jaksa. Apa itu jaksa, advokat, dan hakim? Yang pertama ada kode etik jaksa. Nah, kode, apa sih itu kode etik jaksa? Nah, pertama pengertian jaksa dulu. Nah, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Nah, jaksa diangkat dan diberhentikan oleh jaksa agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Nah, kode etik jaksa merupakan regulasi mutlak yang dibuat oleh organisasi profesi jaksa yang akan berlaku pada diri jaksa itu sendiri, sehingga dalam penyusunannya dilakukan secara mandiri tanpa intervensi pihak lain. Nah, kode etik jaksa berguna untuk menjamin mutu profesi dalam masyarakat. Nah, adapun regulasi yang mengatur kode etik jaksa itu sendiri yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 014 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode perilaku jaksa. Nah, maka oleh karena itu, fungsi kode etik jaksa atau aturan etika hukum yang wajib dimiliki jaksa yaitu untuk menciptakan jaksa yang memiliki integritas kepribadian dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran. Nah, baik selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian terkait hal-hal yang wajib ditaati oleh jaksa. Nah, yang pertama itu mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku, menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dan yang kedua, mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran, bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Dan yang ketiga, menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Yang keempat, menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal. Dan keenam, yang dikritik harus dengan arif dan bijaksana. Dan yang ketujuh, bertanggung jawab secara internal dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.
Selanjutnya ada hal-hal yang dilarang oleh jaksa. Nah, yang pertama yaitu menggunakan jabatan dan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Yang kedua, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Yang ketiga, menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Dan yang keempat, meminta atau menerima hadiah atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta atau menerima hadiah atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Dan yang kelima, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga yang atau mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung atau tidak langsung. Yang keenam, bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Yang kedelapan, memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah profesi jaksa adalah profesi yang sangat mulia, mewakili negara dalam penegakan hukum dalam peradilan. Nah, posisi ini sangat penting sekaligus rawan berbagai penyimpangan. Betapa berat tantangan yang harus dihadapi jaksa di antara idealisme dan realita. Sikap moral dan hati nurani sangat penting bagi jaksa dalam menjalankan tugas profesinya. Sebaik apapun aturan yang mengatur jaksa, tidak akan banyak berarti saat tidak ada kesadaran jaksa untuk menjalankan menjalankan aturan tersebut. Nah, permasalahan-permasalahan yang timbul di kejaksaan dan jawaban permasalahan yang melanda jaksa adalah dengan harus merealisasikan idealisme profesi jaksa sebagai penegak hukum dalam keadaan apapun. Meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Sekiranya para jaksa tetap mampu dan terus berusaha untuk merealisasikan kata-kata tersebut. Nah, baik. Selanjutnya ada pengertian terkait kode etik advokat. Advokat adalah penegak hukum yang mewakili kepentingan dari masyarakat. Hal ini membuat peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara pemerintah dan kepentingan negara. Melalui jasa yang diberikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat mencari keadilan. Nah, menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat, yang di sini dijelaskan yaitu advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Nah, jasa hukum advokat yang dimaksud terdapat pada pasal 1 angka 2 yaitu berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, kode etik profesi advokat merupakan sumber hukum tertinggi bagi advokat. Profesionalisme seorang advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan standar etika yang dirumuskan dalam kode etik. Dalam penegakan hukum, advokat menghadapi dilema moral yang dapat menyebabkan advokat melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Nah, advokat sering melanggar standar etika yang ditetapkan oleh perhimpunan advokat atau pradi dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau integritas klien, rekan kerja, dan penanganan perkara. Nah, banyak pelanggaran yang tidak dilanjuti atau dilaporkan ke Komisi Pengawasan Organisasi Advokat atau Dewan Kehormatan, baik karena solidaritas maupun pengakuan atas perbuatan rekan-rekannya. Nah,
Selanjutnya, ada hak dan kewajiban advokat diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak advokat itu yang pertama ada bebas dalam mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela kliennya di pengadilan. Yang kedua, bebas dalam menjalankan tugas dalam membela kliennya. Yang ketiga, dalam menjalankan profesinya, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dengan itikat baik dalam membela kliennya. Yang keempat, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak dalam memperoleh informasi, data, dokumen baik dari pemerintah atau pihak lainnya dalam membela kepentingan kliennya. Dan yang terakhir, atas jasa yang telah dikerjakan advokat berhak mendapatkan honorium. Nah, selanjutnya ada kewajiban advokat. Yang pertama adalah dalam menjalankan profesinya, advokat dilarang untuk memperlakukan kliennya secara berbeda, ditentukan dari jenis kelamin, ras, atau agama. Dan yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala informasi yang didapat dari kliennya, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, dan yang terakhir, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya. Nah, baik kesimpulan dari materi kode etik advokat yaitu moral dan etika menjadi dasar dalam kode etik. Sebelum kepada kode etik advokat perlu memiliki moral dan etika yang baik dalam menjalankan profesinya agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal tersebut tentunya bersumber dari kesadaran advokat dan dapat dibantu dengan menguatkan iman kepada Tuhan. Hal tersebut membentuk sikap yang harus dimiliki advokat, yaitu eh, sikap adil, jujur, bertanggung jawab yang sesuai dalam pasal 2 KEAI. Nah, biasanya faktor yang menjadi penghambat advokat dalam menjalankan kode etiknya adalah pengaruh kekerabatan, sifat serakah, pengaruh ingin populer, pengaruh kurang iman, dan ketakwaan kepada Tuhan. Sehingga advokat tidak dapat melakukan atau menjalankan kode etiknya dengan berbagai cara yang salah dan melanggar hukum dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, advokat perlu membenahi kesadaran moral terlebih dahulu agar dapat menjalankan kode etiknya dengan kesadaran dan perlu pengawasan yang ketat dalam menjalankan profesinya. Kenapa demikian? Hal ini karena advokat dapat berpengaruh terhadap suatu hasil putusan dalam sebuah persidangan. Nah, biasanya faktor yang menjadi penghambat advokat dalam menjalankan kode etiknya adalah pengaruh pengaruh kekerabatan, sifat serakah, dan pengaruh ingin populer, pengaruh kurang iman, dan ketakwaan kepada Tuhan. Sehingga
Advokat tidak melakukan berbagai cara yang salah dan melanggar hukum dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, advokat perlu membenahi kesadaran moral terlebih dahulu agar dapat menjalankan kode etiknya dengan dan perlu pengawasan yang ketat dalam menjalankan profesinya. Kenapa demikian? Hal ini karena advokat dapat berpengaruh terhadap suatu hasil putusan dalam sebuah persidangan. Pas kontol bacot banget anjing. Tolong, Din apa? Goblok. Baik, selanjutnya ada materi terkait kode etik hakim. Nah, sebelum ke materi, pengertian eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya. Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Nah, dalam proses penegakan hukum di Indonesia, hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Nah, kode etik dan pedoman perilaku hakim diatur dalam pasal 32 A Junto pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya ada sifat yang wajib dimiliki hakim. Yang pertama itu ada kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua ada cakra. Cakra itu yaitu sifat yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan. Yang ketiga ada Chandra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Yang keempat ada Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela. Dan terakhir ada Tirta, yaitu sifat jujur. Nah, prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi hakim. Nah, sebelum ke materinya, sebelumnya itu ada dalam forum International Judicial Conference Bangalore India tahun 2001 berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim sedunia yang dikenal dengan The Bangalore Draft, yang di dalamnya terkandung 6 prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi hakim secara universal. Dan pengertiannya yaitu yang pertama ada independensi atau independence principle, yang kedua ada ketidakberpihakan atau impartiality principle, yang ketiga ada integritas, yang keempat ada kepatasan dan kesopanan, yang kelima ada kesetaraan, dan yang keenam ada kecakapan. Nah, selanjutnya ada ada beberapa perbuatan yang dilarang oleh hakim. Yang pertama itu hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Yang kedua adalah hakim tidak boleh meminta
menerima, dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dana pinjaman, atau fasilitas dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang memungkinkan kuat akan diadili. Yang ketiga, hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Yang keempat, hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang kelima, hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau siapapun dalam hubungan finansial. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam Kartika, Cakra, Chandra, Sari, dan Tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan perilaku hakim yang harus dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku. Ketakwaan kepada Tuhan yang Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya. Sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada pembahasan yang terakhir dari kesimpulan dari pokok pembahasan. Nah, semuanya kan sudah dijelaskan satu persatu mengenai dari kode etik profesi hakim, jaksa, dan advokat. Nah, di sini ada poin-poin terkait dari tiga materi tersebut. Nah, kesimpulannya adalah setiap subjek hukum wajib tunduk pada hukum. Apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar hukum, maka seluruh proses hukum harus dilakukan di bawah yurisdiksi sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsekuensi etis dari ketiadaan pilihan bagi para pesakitan hukum tersebut adalah suatu tuntutan ketaatan etika profesi yang sangat tinggi bagi para penyandang profesi hukum. Sedangkan tujuan dari mempelajari etika tersebut adalah untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, pengertian baik yaitu segala perbuatan yang baik dan sedangkan pengertian yang buruk yaitu segala perbuatan yang tercela. Tolak ukur yang menjadikan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman tidak terlepas dari hakikat keberadaan norma-norma itu sendiri, yakni untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam berpola tindak laku seorang dalam bermasyarakat.
Maka, fungsi dari ketiga pembahasan ini, yaitu kode etik jaksa, kode etik advokat, dan terakhir kode etik hakim, tentunya mempunyai peran yang sangat vital guna menciptakan suatu ketertiban dalam menjalankan hukum di masyarakat. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Hadanallahi wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.